Di sini kita berjumpa untuk proses aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini ada judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pelayanan perjalanan budaya positif yang akan dibawakan oleh Madam Nuriyati. Nah, sebelum kita ke acara, silakan peserta berdiri dulu. Nah, selamat pagi Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kami sangat senang Ibu ada di ruangan ini. Kemudian bagi peserta kami harapkan untuk berfokus gerak-gerakan badannya dulu. Silakan tatap teman kalian, gerakan kiri kanan biar kita mulai acara ini. Terima kasih, boleh duduk kembali. Kami panggilkan narasumbernya ada Nuriyati Prasetya Lubis, SPD NPD, kemudian ada Luciana Rumapea dan Ibu Tumia Silalahi. Nah, untuk pertama, pada modul aksi nyata ini pada 1.4 ada 3 pemateri yang akan melaksanakan pengibasan. Jadi kita kasih aplaus untuk ketiga pemateri tersebut. Nah, silakan ke tempatnya. Jadi yang pertama kita lanjut aja ke pembahasan yang dibawakan oleh Madam Nuriyati Prasetya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nuriyati Prasetya Lubis, SPD NPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 21 Medan dan dari Provinsi Sumatera Utara ya. Kami di sini telah mengikuti pendidikan guru penggerak lebih kurang 2 bulan, dan pada modul 1.4 kami harus mengimbaskan budaya positif. Jadi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Ada 8 option atau 8 poin yang tercakup di dalam konsep inti budaya positif. Kami berusaha memaparkan secara berkolaborasi, yaitu saya kebetulan mendapat poin pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya rekan saya Ibu Luciana akan mendapatkan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol. Selanjutnya rekan CGP saya yang lain Ibu Tumia Silalahi akan menjabarkan nanti tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memaparkan secara ringkas tentang apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini dimensi profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi diharapkan siswa kita atau peserta didik nanti akan memiliki 6 elemen tersebut. Selanjutnya,
Saya berusaha mewujudkan di dalam kelas saya setelah melakukan pendidikan guru penggerak dengan mengadakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran dengan mengadakan ice breaking. Ini lagi pembelajaran di dalam kelas ya, Bapak Ibu guru. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kan pembelajaran yang kita lakukan atau yang sering terjadi itu pembelajaran yang tidak berpusat kepada siswa atau guru sebagai pusatnya. Tetapi di dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak, kami belajar bagaimana kita menyenangkan atau berusaha berpihak kepada siswa dengan memberikan siswa kenyamanan dahulu, lalu berusaha memasukkan materi-materi kita. Kita jangan terlalu banyak menuntut, tapi harus menuntun siswa kita sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik. Jadi kalau pengharapan kita berharap kalau misalkan materinya itu nyampe tapi siswanya tidak nyaman, itu juga kurang bagus. Selanjutnya, ilustrasi guru mengontrol murid seperti ini ya. Ilustrasi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilustrasi guru kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti ini kan yang sering terjadi selama ini, di mana guru mengontrol murid, ya. Kamu kerjakan ini, kamu lakukan tugas di halaman ini. Terus kita tagih. Ternyata yang selama ini kami pelajari, kita bisa nanti untuk mengajak siswa berkolaborasi mengerjakan itu, tapi membuat siswanya senang dulu. Jangan kita terlalu banyak berharap. Yang selama ini terjadi, kita selalu ya memaksakan kehendak kita kepada siswa kita. Sebenarnya Bapak Ibu guru yang pada konsep Ki Hajar Dewantara tidak begitu yang kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, ilustrasi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak seperti itu juga ya Ibu Bapak. Jadi kita berusaha ketika kita memaksa kehendak kita kepada siswa, ternyata mereka merasa terpaksa juga melakukan hal itu, sehingga bukan keinginan mereka untuk melakukan atau mengerjakan tugas-tugas yang kita arahkan. Jadi sebenarnya kita adakan dulu penguatan. Kenapa kalian kerjakan ini? Kita ubah dulu mindset mereka atau pikiran mereka, bahwa tugas yang kamu kerjakan itu bermanfaat untuk kamu ke depannya, ya. Selanjutnya, ilustrasi guru kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Seperti itu ya. Jadi selama ini kita membuat siswa merasa bersalah terhadap misalkan mereka tidak mengerjakan PR, kita merasa mereka membuat mereka merasa bersalah. Ternyata itu bukan menguatkan karakter mereka, ya. Jadi harus ada kesadaran penuh dari mereka, dari siswa kita, peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita begitu, karena kita guru, mereka murid. Kita berhak memaksa siswa-siswa kita. Ternyata tidak seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Seharusnya kita berikan mereka dulu kenyamanan, kita ajak mereka apa maunya, pembelajaran yang bagaimana, strategi pembelajaran yang bagaimana, model pembelajaran disesuaikan dengan siswa kita atau peserta didik kita. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon sebelah kiri, teori kontrol sebelah kanan. Realitas kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama.
Setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Ternyata seperti itu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha mengubah pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ternyata seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak gitu ternyata. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak seperti itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang dan menang. Akhirnya seperti itu kita ya. Dia menang, kita juga menang. Semua merasa senang terhadap pembelajaran yang kita capai. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ternyata reward itu juga bukan merupakan disiplin positif ya Bapak Ibu. Misalkan kita sering memberikan mereka bisa menjawab, kita kasih pertanyaan, ternyata itu juga kurang bagus ya. Apalagi ancaman dan hukuman itu juga tidak mendidik ya. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dari slide sebelumnya, saya berusaha membuat disiplin positif di dalam kelas saya, yaitu dengan memulai pembelajaran dengan berdoa. Ya, itu dalam bahasa Prancis tadi yang digunakan oleh siswa saya. Ya, jadi itu juga bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita. Next ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya program PYP, Ibu Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Saya berusaha juga berkolaborasi dengan siswa saya dalam kegiatan ini, membersihkan taman di depan kelas. Ya, jadi kita berusaha ikut dengan siswa, mengikuti mereka, aktif juga bersama mereka supaya mereka termotivasi. Karena mau melihat siswa kita itu baik dari kita dulu, ya. Ketika kita juga udah disiplin, kita sudah mau berkolaborasi dengan mereka, pasti juga mereka mau juga berkolaborasi dengan teman-temannya nanti. Itu harapan kita. Mudah-mudahan dengan contoh yang kita lakukan, siswa atau peserta didik kita mau berkolaborasi dengan teman-temannya.
yaitu dalam pembuatan menanam buah naga. Buah naganya nunggu beberapa tahun baru tumbuh. Next selanjutnya. Oke, selanjutnya itulah pemaparan dari saya. Saya akhiri, tapi akan dilanjutkan oleh teman TGP saya yaitu Ibu Luciana Rumapea. Kepada Ibu Luciana. Sudah membahas tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 21 Medan. Nah, selanjutnya kita sambut. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Boleh bertanya. Ada pertanyaan tentang budaya positif yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 21. Yang kedua kita sambut Bu Luciana Rumapea. Oke, terima kasih buat Madam Diniah Putri Harahap yang sebagai moderator kami ya. Kita sudah mendengar penjelasan dari Madam Mulyati Prasetya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya pengen sayang. Kalau sudah sayang tidak bisa selain hati. Itu harapan saya ya. Nama saya Luciana Rumapea. Saya juga berasal dari Negeri Medan. Saya CGP Angkatan 9 Sumatera Utara. Kayaknya Bapak Ibu serius banget ya. Boleh dibetulkan ya, senyum ya. Oke ya, saya akan mulai aja, nggak panjang lebar. Kita akan melanjutkan slide yang sudah dipaparkan oleh Madam Mulyati. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru dan juga siswa kita sama-sama memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Semua manusia punya kebutuhan bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Yang pertama, makanan. Kita semua sepakat ya, kita semua butuh makan ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, juga kesehatan. Ya. Lalu yang kedua, ternyata kita juga memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, sebagai guru saya juga butuh kasih sayang ya, disayang sama siswa dan siswa juga ternyata seperti itu ya, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan boleh menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang diharapkan peserta didik kita semua. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Ya, penguasaan ini kebutuhan dasar kita punya harga diri. Siswa juga punya harga diri. Keinginan untuk diajak dan memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kalau ada peserta didik yang misalnya dia bandel-bandel gitu ya, nakal-nakal di kelas, itu sebenarnya kita harus tanya dan kita harus kasih pandangan, bukan cuma pandangan tapi lebih baik kita diskusi. Sebenarnya itu kenapa seperti itu? Gitu. Dari hasil diskusi itu baru kita memutuskan apa sebetulnya yang diharapkan oleh siswa itu. Berikutnya kebebasan, ya. Kita semua butuh kebebasan. Siswa juga butuh kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, dia pengen punya pilihan sendiri, ya, dan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi memang ini seringkali kita jumpai ya. Tapi untuk bisa tahu kalau misalnya dia nggak mau dibilangin gitu, atau dia
kita ngajar terus dia tiduran. Nah, kita harus tanya dulu, itu kebutuhannya seperti apa gitu ya. Nah, bisa jadi dia butuh kebebasan. Loh, dari mana kita tahu? Ya mungkin dari kita interaksi ya. Dia dari penjelasan dia itu, kata-kata yang dia ucapkan ke kita gitu ya, kita bisa mengambil kesimpulan kebebasan. Mungkin ketika kita interaksi dia ngomong gini, Bu, bosan Bu, maunya yang seperti ini lah Bu. Nah, itu salah satu indikator dia butuh kebebasan. Atau maunya Bu di kelas-kelas aja kita Bu, yang lain ya, itu juga salah satu indikator dia butuh kebebasan. Berikutnya butuh kesenangan, ya. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Iya, kita butuh juga kesenangan. Ya, ada dari kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan terakhir kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Seperti tadi saya menjelaskan ya, kalau peserta didik itu kadang-kadang beraneka ragam tingkah lakunya ya. Dia pasti punya motivasi. Kenapa dia seperti itu, gitu ya? Motivasi yang kita harapkan sebenarnya adalah motivasi yang positif pastinya. Nah, untuk menciptakan motivasi positif itu, kita berharap motivasi itu adalah yang dimunculkan adalah motivasi intrinsik. Ya, ada dua motivasi. Motivasi yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik. Ya, pertama kita jelaskan. Motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi udah dari hati, udah dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Jadi seandainya sekitarnya pun berantakan, dia tetap bisa tertib. Itu kalau dia sudah punya motivasi intrinsik, punya diri dari diri sendiri. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Ada motivasi ekstrinsik itu kadang-kadang dia melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Contoh, dia melakukan mengerjakan PR itu motivasi bisa jadi salah satunya adalah motivasi intrinsik. Melakukan dan mengerjakan itu bukan karena dia sadar dari diri sendiri, tapi kadang-kadang dia melakukannya karena menghindari hukuman, takut dicubit gitu ya. Lalu untuk yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kalau tadi takut dihukum, yang ini satu lagi untuk dapat nilai tinggi, gitu, untuk dapat juara kelas. Itu salah satu motivasi ekstrinsik juga ternyata, bukan dari diri sendiri ya. Jadi bisa dibandingkan mana motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nanti kita bisa tanya langsung kepada siswanya dan kita mengamati secara langsung perilakunya seperti apa yang dimunculkan. Kalau dia biasanya nggak ikut temannya, Walaupun yang lain teman-temannya malas-malasan, dia tetap mengerjakan, itu pasti biasanya sudah memiliki motivasi intrinsik dari dia. berikutnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Sebagai guru, kita tidak lagi disarankan menghukum, memberikan hukuman, bahkan kalau boleh konsekuensi dan restitusi di jalur itu aja kita. Hukuman sudah harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita melanjutkan pembelajaran ya yang seperti yang kita alami dulu. Kalau sekarang sudah mulai disarankan, ternyata itu tidak efektif lagi kalau menghukum itu. Kenapa? Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu biasa tidak terencana atau tiba-tiba, lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kenapa dia mendapat hukuman itu? Dan bersifat satu arah. Dan berupa, biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik, bahkan kadang-kadang psikis. Psikis itu dengan kata-kata, ya, menyakitkan gitu ya, menghukum. Lalu berikutnya konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan, dan murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi.
Nah, berikutnya sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, nah ini yang diharapkan sebagai guru abad 21 ya, guru masa depan. Kita diharapkan melakukan yang poin ketiga, melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang diharapkan. Ini yang kita harapkan sebagai peserta didik, dia mampu mencapai ini. Kita melakukan restitusi. Sungguh sangat menyenangkan, ya, selamat datang Ibu. Sungguh sangat menyenangkan kalau kita bisa mendapati siswa yang seperti itu ya. Dia bisa mencari solusi sendiri. Dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, proses itu mungkin tidak gampang, tapi sedikit demi sedikit pelan-pelan kita bisa mencapai itu. Ya, itu dia bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Diharapkan kita meninggalkan atau tidak lagi melakukan yang poin yang pertama. Kita diharapkan bisa melakukan restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Kita sambil berefleksi diri ya Bapak Ibu ya, di posisi mana kita ya? Saya juga sembari menjelaskan ini, saya juga merefleksikan diri. Di posisi mana kita? Posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, atau posisi sebagai teman, pemantau, manajer. Ya, kita lihat satu-satu. Nah, seperti apa sih posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Kita dengarkan penjelasan sekilas dari Pak Guru Head. Iya, kita sambil menonton video ini kita refleksikan diri ya. Bapak Guru hebat. Bapak Ibu guru. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Seperti apa yang dilakukan guru jika di posisi penghukum? Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Ini yang selalu dikatakan oleh guru dari posisi penghukum. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Kata-katanya selalu Dasar kelas. menyakitkan. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman yang dilakukan itu tidak ada kaitannya Kenapa? dengan pendisiplinan Kamu itu. malah ikut. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang Berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Seperti apa kata-katanya? Masih kasus yang sama, dia terlambat sekolah, silakan. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kata-katanya Ibu susah ya. untuk dia Kalau kamu terlambat, peserta didik merasa bersalah. nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak Ini bisa. tidak berpihak kepada peserta didik sebenarnya, bukan untuk kebaikan peserta didik. Malah membuat si peserta didik merasa bersalah untuk kepentingan gurunya justru. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur Nah, bapak kepala supaya ibunya tidak ditegur, nah itu yang Sekarang ibu harus harapannya. apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Ini justru yang paling berbahaya. Kalau ibu tegur bapak kepala sekolah, sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Lembut tapi menyadarkan murid. Akan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman ini sering saya praktekkan ya. Tapi sebelum saya mendapat pencerahan dari pendidikan guru penggerak, ini yang sering saya lakukan posisi sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu guru juga melakukan hal yang sama ya. Sebagai teman kita pikir Selamat pagi Bu. itu posisi yang terbaik. Tapi ternyata ada juga kekurangannya. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang matanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Mari Bu, kita harus sesuai dulu. Mau, saya harus nyawas pas jalan, taruh menit. Mari Bu, Mabuk, saya lambat. Mabuk, saya lambat. Saya mau bilang apa sih? Ada di sini. Selesai, ada siapa? Terima kasih. Posisi kerja adalah posisi kontrol misalnya untuk memilih memiliki sikap diri yang jadi kemudian bertanggung jawab dalam beberapa hal. Tujuan dan posisi adalah dalam posisi sederhana, guru akan terus memberikan tekanan pada anak sehingga mereka belajar dari kesalahan dan cari sebuah posisi untuk bekerja. Ini baru hebat. Setelah melalui anda terima posisi kontrolan, kira-kira posisi mana paling ideal? Posisi mana ideal untuk pasti Iya, posisi yang paling ideal adalah posisi manajer ya. Posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Posisi di mana
guru berpihak pada murid dan menuntun murid itu menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Ya, sampai sekarang pun saya belajar sekali dua kali masih saya coba, belum bisa merdeka terus dan bertanggung menerus. jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya. Biasanya kalau penghukum, contohnya, ya hormat pada bendera selama 1 jam, gitu kan? Sebenarnya hukuman yang dilakukan, yang diberikan, itu kan kayaknya nggak ada hubungannya dengan membuat anak itu belajar, malah seringkali malah dia jadi merasa benci sama yang memberikan hukuman gitu ya. Lalu pembuat merasa bersalah, kata-katanya berapa kali ibu bapak atau harus memberitahu kamu selalu saja. Kata-katanya seperti itu, manis lembut tapi menyakitkan. Ya, ini kasusnya tadi kasus tidak memakai atribut ya saat upacara bendera. Kalau posisinya seperti ini ya, ya penghukum dan penghukuman. Kalau dia posisinya sebagai teman, nah dia hanya katakan, gurunya mengatakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ngomongnya seperti kayak teman ya. Kamu kalau memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kata-katanya ya. Berikutnya, jika di posisi manajer, ibunya tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu jawaban si siswa. Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu akan dijawab juga. Jadi siswa itu yang menemukan masalahnya dan mencari solusinya sendiri. Itu sebagai manajer. Berikutnya kita mau refleksi ya. Kita apakah sudah tahu? Sudah paham? Posisi kontrol apakah aku? Nah, ini mohon interaksi dari Bapak Ibu ya, reaksinya ya. Kalau posisinya adalah saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisinya ini apa ya Bapak Ibu? Kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Coba. Ya silakan. Posisi apa Ibu? Posisi saya berarti sebagai teman. Iya, sebagai teman. Sebagai teman ada yang lain jawabannya Bapak Ibu? Selain sebagai teman, ada nggak kira-kira posisi apa yang bisa ini? Sahabat? Sama ya? Iya. Ada yang kita semua sepakat dengan Ibu Tumia? Atau ada yang lain jawabannya? Iya silakan Ibu, kira-kira? Membuat merasa bersalah. Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Iya. Karena dia tapi kata-katanya kurang ya. Di mana kira-kira kata-katanya bisa membuat dia merasa bersalah? Coba Ibu boleh terangkan? Iya benar-benar. Oke ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kalau pembuat merasa bersalah, ada kata-kata lanjutannya, gitu ya. Kalau dia sebuah hal-hal yang menyakiti hati juga, gitu ya. Bagaimana
tadi di video kan Sinareng tadi ya, sampai Sinareng tadi. Kalau posisi membuat merasa bersalah adalah kata-katanya gimana sih kamu? Kamu itu tetap aja dia buat merasa gagal ya. Buat gara-gara kamu saya nanti dihukum sama bapak kepala sekolah. Ada kata-kata seperti itu ya. Ada lanjutannya. Nggak cukup bilang saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ini biasa si teman yang ngomong gitu ya. Kalau membuat merasa memang agak-agak mirip ya, beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis. Tapi kalau membuat merasa bersalah dia gara-gara kamu nih saya nanti dihukum loh sama kepala sekolah. Ada membuat dia semakin ya gara-gara aku ya gitu. Ya, oke berikutnya coba ya kita refleksikan lagi ya. Nah kalau yang ini kira-kira ada yang bisa kasih tanggapan Bapak Ibu? Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah melakukannya. Itu kata-katanya biasanya nadanya seperti itu. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah kira-kira posisi apa nih? Ayo Bapak Ibu boleh ya respon. Silakan. Biasanya ya guys Sinareng. Kamu lagi. Merasa bersalah. Merasa bersalah juga, membuat merasa bersalah ya. Oke. Kira-kira ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Selain membuat merasa bersalah? Iya, silakan. Bu. Kalau saya menilai gurunya berarti pemhukum. Iya, pemhukum. Jadi kira-kira bisa ditangkap nggak Bapak Ibu yang lain atau kita semua? Kira-kira posisi mana yang paling cocok? Ada pendapat Ibu Madam Dini ya, membuat merasa bersalah. Pendapat Ibu Domo ya, penghukum. Nah, kira-kira gimana? Mana lebih cocok? Dari video yang tadi sudah kita saksikan, coba review balik ya, kita sama-sama review balik. Biasanya dia katakan gini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dengan nadanya, kalau pembuat merasa bersalah biasanya nadanya lembut ya, lembut tapi nanti tidak ya, sampai dia bisa frustasi loh Bapak Ibu. Itu berbahaya sebenarnya pembuat merasa bersalah ya. Dia merasa nanti jadi aku lah kayaknya orang yang paling gagal ini, aku lah yang paling apa ini. Kalau ini kira-kira sampai kayak gitu nggak ini? Bisa jadi ya, bisa jadi sih gitu. Cuma lebih tepatnya kalau tadi saya bilang tadi, kamu kalau merasa bersalah tadi yang di poin pertama bilangnya gara-gara kamu ini saya dihukum ini, saya nanti ditegur sama kepala sekolah. Gitu kalau membuat merasa bersalah. Kita sepakat ya? Ini membuat merasa bersalah atau penghukum teman-teman? Teman-teman rekan-rekan guru sepakat kemana? Penghukum? Iya, penghukum ya. Lebih tepatnya ke penghukum ya. Iya, karena dari penghukum itu biasanya seperti itu ya, tinggi dan terus selalu kamu gak pernah melakukan yang benar gitu ya. Kamu lagi, kamu asasi kamu aja yang terlambat. Seperti itu lagi kira-kira kalau ngomong ya. Oke kita lanjut. Ini lagi posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini paling gampang ya. Ayo. Iya sebagai manajer ya Ibu. Oh berarti Ibu menyimak banget ya. Apa rencananya? Tepuk tangan Bu. Boleh Ibu apa tadi? Lestari. Aduh, Lestari ya. Oh, benar. Kita bisa melakukannya sama-sama ya Bu Lestari ya. Ini yang diharapkan memang. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dia tanya, gurunya nanya. Sehingga si siswa akan menemukan solusinya sendiri. Itu yang diharapkan. Iya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah ini yang dari tadi sudah disebutkan. Kira-kira posisi apa ini? Silakan ibu-ibu, bapak, semua yang ada di sini. Ibu Dewi, kira-kira posisinya apa ini Ibu Dewi? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu
Kalau ibu, ayolah lakukan bagi ibu ya. Kira-kira gimana? Ini posisi apa? Sebagai apa? Iya. Sebagai apa? Sebagai teman. Iya. Kadang-kadang kan anak sekolah ini kan kita bikin kayak seperti layang-layang gitu. Kadang kita bikin keras, kadang-kadang kita bikin lembek. Iya. Nah kalau kita kerasin terus kan dia nanti nggak senang sama kita metode belajar kita. Jadi kita jadi teman, kita rangkul. Tapi kadang-kadang juga kita kerasin supaya dia ada efek jerahnya. Iya. Nah kalau kita bikin lembek, dia merasa anggap enteng sama kita. Jadi gitulah kita bikin. Ya kalau Iya, itu bukan Bu Dewi ya. Posisi sebagai teman ya Bu Dewi ya. Tapi kita kan sudah belajar. Ada lebih baik lagi kita melakukan bukan hanya sekedar sebagai teman, tapi kita sebagai manajer. Itu tidak lanjut dari sebagai teman tadi. Sebagai teman sudah baik, itu mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Tapi yang lebih baik lagi kita sebagai manajer. Nah kalau yang ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa ibu? Ibu bapak? Ada di situ konsekuensi. Iya, betul. Kalau di sini berarti posisi gurunya sebagai pemantau. Iya, sebagai pemantau ya ibu. Karena gurunya berarti memberikan konsekuensi. Jika dia tidak melakukan itu, berarti tidak mendapat nilai. Iya, benar sekali ya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Sudah benar-benar kita memahami posisi kontrol kita ya Bapak Ibu ya. Ini adalah posisi sebagai pemantau. Kenapa? Karena sudah ada konsekuensi. Kalau kamu nggak mengerjakan ini, kan siswa sudah dikasih tahu dulu. Gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tumia Silalahi untuk slide berikutnya. ada Ada pertanyaan? Iya, silakan. Ayo yang moderator dulu ya, polisi. Silakan. pakai mic aku ya? Iya. Pakai perkenalan diri. Iyalah. Iya. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Lucy yang sudah panjang lebar menyampaikan semuanya. Ini bagus sekali ini buat saya dan sama teman-teman. Yang tadi saya mendengar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada di situ Ibu, kebebasan. Kebebasan itu tadi saya dengar mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, mengendalikan arah dirinya. Nah, gini Bu, kebebasan itu kan banyak hal. Tetapi terkadang kita bikin kebebasan, kadang-kadang siswa ini disalahgunakan kebebasannya. Ya. Nah, satu contoh yang sering kita lihat sudah saya bilang atau kita bilang sama siswa kita, nah jangan pakai rok seperti itu, ya. Padahal peraturan sekolah jangan begitu, tapi datang anak, ya inilah Bu, cuma ini yang bisa, misalnya ya kan. Nah yang kedua, kita kan nggak senang sih lihat siswa berpacaran ya. Nah mungkin siswa itu tahunya mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Sudah kita bilang jangan, atau mungkin gini, boleh berpacaran tapi jangan aneh-aneh ya. Atau kita sudah kasih aba-aba ya, kita kasih aba-aba, tetapi kebebasan itu luar biasa. Kita lihat di siswa kita di sekolah atau sekolah manapun, nggak usah kita bilang sekolahnya ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi bagaimana caranya bagaimana caranya solusinya itu agar tidak terjadi seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu ya. Nah, tadi Ibu bilang kan kebebasan itu bisa berbentuk mandiri, ya bisa
yang lain ya. Sementara kebebasan yang kita lihat dari murid belum bisa kita lihat ya, belum bisa kita terapkan atau belum bisa kita, tapi masih ada kebebasan itu yang membuat mereka merugikan diri sendiri. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Saya pun sudah pusing juga memikirkan, apalagi memang anak SMA ini arahnya belum dewasa saya lihat ya. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu kebebasannya itu terarah, bukan negatif ya. Kita pun nggak menginginkan siswa kita itu hancur ya. Kita juga nggak menginginkan masa depan anak kita itu hancur. Kalau bisa mereka bagus sampai selamanya. Nah, itulah dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya kalimat yang bagaimana saya mohon maaf. Terima kasih. Pengen coba hal-hal yang baru ya, apalagi siswa kita SMA ya kan, sudah memasuki masa pubertas semuanya, pengen coba hal-hal yang baru. Untuk hal ini kita akan melakukan pendekatan Bu ya, pendekatan. Kalau nanti di slide berikutnya oleh Bu Tumiar ada namanya pendekatan segitiga restitusi gitu. Kalau siswa menunjukkan satu tingkah laku yang mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya, itu akan kita berikan pendekatan. Nanti dari pendekatan itu, dari diskusi bersama antara guru dengan murid, akan juga murid sendiri nanti yang akan menemukan solusinya itu. Kita sebagai guru nggak bisa langsung kamu harus seperti ini, nggak gitu. Solusinya yang seperti ini maunya, enggak. Biarkan dia menemukan solusinya sendiri. Dengan kita sebagai guru menuntunnya, dengan mungkin dengan Bu saya maunya seperti ini, kita kasih mungkin dia mau mencoba hal yang baru. Ini contoh ya kata-katanya. Kayak Ibu bilang tadi pacaran, gitu ya, pacaran. Mungkin saya posisikan, saya mendapati dia lagi pacaran. Lalu kan saya akan tarik, saya buat pendekatan, diskusi. Nggak boleh di depan teman-temannya, nggak boleh. Kita kasih private ya, diskusi yang cuma berdua saja. Dan pastikan si siswa merasa bahwa diskusi yang dilakukan itu tidak terbocor kemana-mana. Guru juga harus menjaga privasi siswanya, ya. Jangan sampai siswanya nanti merasa dipermalukan. Saya akan memanggilnya, lalu melakukan pendekatan dengan cara berkomunikasi. Untuk saya mau mengetahui sebenarnya yang dia lakukan itu dasarnya apa. Kalau dia contoh, dia akan mengatakan kayaknya Bu pacaran itu asik gitu contoh ya. Berarti saya dapat gambaran bahwa dia itu memang pengen coba hal yang baru. Apalagi dia masih dari contoh lah ya kita bilang ya. Dan diskusi itu saya mendapat kalimat secara cepat aja. Nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh Ibu Tumiar ya. Karena mengenai segitiga diskusi nanti Ibu itu yang akan menyajikannya. Oke, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Tapi untuk sementara kita akan melakukan pendekatan. Pendekatannya seperti apa? Secara bagaimana cara-cara pendekatannya nanti akan lebih dijelaskan oleh Ibu Tumiar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Luciana. Ya, menarik sekali yang kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa 5 kebutuhan itu adalah yang harus kita penuhi secara bertahap. Kalau udah kenyang, nggak bolehlah main-main ya kan. Jangan kamu lari-lari lagi kelaparan. Jadi perhatikan kebutuhan kamu masing-masing. Jika yang mau senang-senangnya dulu, pastikan kamu udah kenyang, udah aman, udah nggak pikirkan apa lagi. Silahkan bermain dengan baik. Jadi cari di mana dia kebutuhannya yang kurang. Kalau dia kebutuhannya kurang makan, ya silahkan suruh kasih makan ya kan. Kalau dia kurang aman, kasih perlindungan kepada anak itu
Kalau dia kurang bebas, kasih dia kebebasan. Kalau dia kurang main-main, kasih dia main-main di kelas. Jadi untuk lebih lanjut lagi kita sambut kepada pemateri ketiga, kepada Ibu Tumiasih Alahi, kita berikan kesempatan. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih buat waktu yang diberikan bagi saya. Nah, pada saat ini saya diberikan waktu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ibu Tumiasih Alahi. Saya guru di SMA Negeri 21 Medan, dan saat ini saya sedang mengikuti pelatihan sebagai calon guru penggerak. Jadi kami bertiga berkolaborasi. Pada saat ini saya mendapat giliran untuk memaparkan materi ini. Jadi sama-sama kita mendengarkan ya Bapak Ibu, karena kami berharap dan kami yakin bahwa ini sangat penting bagi kita. Ya, semua kita memerlukan materi ini, dan harapan pemerintah kita, harapan kita boleh mengaplikasikannya nanti di saat kita mengajar di sekolah kita, sehingga kita menjadi guru yang lebih baik, lebih profesional. Itu tujuannya. Jadi kita sama-sama belajar, kami juga sedang belajar. Oke, nah kita akan mulai ya. Materi saya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, jadi budaya positif yang mau kita lakukan atau kita terapkan di sekolah, yaitu yang pertama keyakinan kelas. Ya, saya ambil di sini skop yang lebih kecil, yaitu keyakinan kelas. Ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Ya, jadi saya singgung sedikit. Kalau keyakinan sekolah tadi itu sudah ada pada saat video Bu Lucy, yang mana itu di saat ada tadi siswanya terlambat ke sekolah. Nah, peraturan sekolah kita kan jam 7 tepat sudah harus sampai dia di sekolah. Ternyata si Daren tadi saat kita lihat video, dia sampai 7.20. Itu peraturan di sekolah secara umum, bahwa anak kita harus sampai di sekolah minimal jam 7. Nah, anak ini sampai 7.20. Jadi dia sudah melanggar keyakinan sekolah. Paham ya Bapak Ibu? Nah, jadi saya mengambil skop yang lebih kecil tadi, yaitu keyakinan kelas, berarti di dalam kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan ke peraturan kelas? Ini berbeda. Ya, jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi selama ini juga kita menganggap bahwa peraturan di atas segalanya, ternyata tidak. Ya, peraturan itu berarti ada hukumannya. Jadi kenapa kita buat keyakinan kelas? Ini alasannya karena banyak anak-anak kita temukan dia melakukan sesuatu itu karena terpaksa. Artinya bukan dari diri dia, bukan dari dalam diri dia. Misalnya begini, saya kan ngajar kimia, jadi anak saya ini saya kasih tugas. Maka dia mengerjakan tugas itu hanya karena terpaksa, bukan dari dalam dia. Misalnya anak saya ini mengerjakan tugas, pagi-pagi cepat dia ke sekolah, dia curi punya temannya, lalu dia kerjakan. Pada saat kuliah nanti masuk, asal ada saya tunjukkan. Kira-kira seperti itulah kita temukan. Dia mengerjakannya itu terpaksa. Yang penting kuliah nanti tidak marah. Saya tidak dimarahi di dalam kelas, ya udah saya curi aja punya teman. Itulah contohnya. Jadi karena kita temukan seperti itu, anak itu melakukan yang baik itu terpaksa, bukan dari dirinya, gitu. Itulah alasannya sehingga kita
temukan atau kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, itu dulu yang perlu. Keyakinan kelas itu adalah sebuah metode untuk menimbulkan disiplin positif dari anak dari dalam dirinya. Itulah keyakinan kelas. Jadi artinya kalau dari dalam dirinya tumbuh melakukan hal yang baik itu, itulah yang baik. Itulah yang disebut tadi motivasi intrinsik, memang dari dalam dirinya. Dikasih buku biar saya tugas, saya butuh itu. Saya kerjakan supaya saya memahami materi itu. Selain memahami materi itu, saya punya nilai. Itulah yang lahir dari dalam diri siswa. Selain memahami materi itu, saya punya nilai. Itulah yang lahir dari dalam diri siswa. Jadi kita berharap setelah kita buat keyakinan kelas itu di dalam diri anak itu timbul disiplin atau budaya positif. Kalau dikasih tugas berarti saya harus mengerjakan. Tidak perlu dipaksa butuhnya, tidak perlu dipaksa orang tua karena saya butuh itu. Itulah tujuan keyakinan kelas. Ya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini, guru dengan siswa kita sama-sama, ya, kita sama-sama membuatnya. Jadi artinya keyakinan kelas itu bukan hanya berlaku kepada siswa, kepada guru juga berlaku. Jadi waktu membuat keyakinan kelas itu kita ajak mereka, ya, diskusi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu kita buat di kelas kita ini supaya suasana di kelas kita ini nyaman, kalian merasa senang, ibu juga merasa senang, kalian merasa merdeka, tidak ditekan. Apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat? Gitu caranya Bapak Ibu. Jadi kita ajak mereka komunikasi sehingga keyakinan kelas yang mereka usulkan itu juga memang lahir dari dalam dirinya. Kadang-kadang anak-anak itu juga terbuka menilai kita Bapak Ibu guru. Gak apa-apa. Misalnya saya di kelas itu mereka bilang begini, Bu, kalau ibu ngajar janganlah tegang-tegang kali, sedikit tertawalah gitu. Ya, itulah dia. Jadi sudah ada komunikasi yang baik antara siswa dengan guru. Ya saya juga nggak boleh marah. Saya bilang sama anak, terima kasih nak, kamu sudah menegur saya. Lalu saya bilang begini, iya nak, saya juga pengen kali seperti Bu Lucy, siswanya bisa tertawa. Tapi saya memang nggak bisa. Saya ukir pun wajah saya ini memang nggak bisa nggak tegang. Jadi kalian nggak usah takut, kalian tidak usah merasa tertekan. Itulah saya bilang. Jadi artinya minimal sudah ada komunikasi antara siswa dengan guru. Jadi beberapa siswa itu mereka menilai, oh ya memang betul begitu. Memang nggak bisa diubahnya wajahnya jadi stand up komedi gitu. Ya saya juga berusaha buat gimana supaya tertawa. Sama saya sudah lucu, tapi mereka nggak tertawa gitu. Gitulah Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya posisi saya termasuk tadi posisi kontrol guru. Ya saya terus terang, saya sering melakukan sebagai penghubung. Saya pikir saya sudah hebat menjadi guru. Ternyata posisi saya masih di posisi penghubung. Itulah tujuannya. Oke? Jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sifatnya memang abstrak, tidak kelihatan, tapi efeknya sangat besar pengaruhnya. Ya. Yang kedua, apa itu keyakinan kelas? Berupa pernyataan universal. Jadi artinya mereka sebutkan sebagai pernyataan, tapi dampaknya bagi kita semua, bagi saya sebagai ibu guru dan bagi anak-anak. Jadi pernyataannya itu singkat, ya, singkat tapi berpengaruh dan sangat berpengaruh. Ya, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jadi positif ya, tidak ada lagi kata tidak ini, tidak ada lagi. Misalnya saya buat contohnya satu. Jadi apa kita buat keyakinan? Misalnya peraturan kelasnya tidak boleh terlambat masuk kelas, itulah peraturan.
menjadi keyakinan, apa nak? Masuk ke dalam skop apa itu nak? Mereka menjawab disiplin Bu. Iya. Jadi keyakinan kelas itu kita buatlah menjadi disiplin. Tidak datang terlambat ke kelas berarti disiplin apa? Disiplin waktu. Itulah contohnya Bapak Ibu. Jadi bisa dituliskan disiplin waktu. Maka dia akan menjabarkan disiplin waktu berarti saya tidak boleh terlambat masuk sekolah, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, itulah kata disiplin. Jadi di saat mereka mengungkapkan disiplin, kita berharap dari dalam hatinya tumbuh nilai positif tadi disiplin. Berarti saya harus disiplin. Tidak perlu lagi kita bilang tidak boleh terlambat. Karena dia tadi sudah mengungkapkan disiplin, kita berharap di dalam diri anak itu sudah berproses. Saya harus disiplin. Disiplin apa? Banyak. Ya, termasuk disiplin waktu tadi. Disiplin apa lagi? Banyak. Memakai pakaian sesuai aturan itu juga sudah disiplin. Kira-kira begitulah contoh keyakinannya. Ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat benar. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan benar. Ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Itu tadi yang saya bilang Bapak Ibu. Jadi kalau membuat peraturan kan biasanya sepihak. Misalnya saya nih gurunya, guru kimia. Kalau saya membuat peraturan biasanya hanya berlaku kepada anak, kepada saya nggak berlaku gitu. Misalnya saya buat tidak boleh datang terlambat ke kelas. Kalau ibu gurunya boleh. Itulah peraturan. Nah, setelah keyakinan kelas, disiplin waktu tadi ya saya juga nggak boleh terlambat. Bukan hanya anak gitu. Jadi kita ajak anak itu berkomunikasi. Jadi mereka juga merasa oh iya ya peraturan itu atau keyakinan itu berarti bukan hanya untuk kami, ibu juga. Lalu saya bilang itu kalau saya terlambat, nah kalian tegur. Gitu. Jadi kalau saya juga terlambat ini sudah saya terapkan. Kalau saya terlambat ke kelas, saya akui kepada anak, maaf ya nak, tadi saya terlambat. Ya, begini. Bukan berarti kita marah, ya kita akui kekurangan kita. Kenapa? Karena tadi sudah ada keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu pun nanti begitu. Jadi kalau hanya sekedar peraturan, Bu, saya terlambat. Kenapa? Tadi begini, dikarangnya alasan. Tapi kalau sudah datang dari dalam dirinya, biasanya dia tidak mau mengarang. Ya dia jujur, iya Bu, aku tadi terlambat karena begini. Gitu ya Bapak Ibu, itulah dia keyakinan kelas. Oke, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Di situ sudah ada gambar segitiga. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Jadi saya kasih dulu sedikit gambaran apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Jadi kita berdialog, ya. Kita sebagai guru juga, kita sebagai orang tua juga kepada anak melakukan dialog yang bisa menghasilkan sikap murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini terjadi dialog, ya. Jadi tadi seperti video yang ditampilkan oleh Bu Lucy ada miripnya, artinya sudah terlibat di situ. Hanya perbedaannya kalau tadi posisi kontrol ada posisinya sebagai posisi 1, 2, 3, 4. Tapi itu kan semuanya terjadi dialog antara guru dengan anak setelah melakukan suatu kesalahan. Ya, jadi segitiga restitusi itu adalah salah satu metode yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan siswa, dan tujuan segitiga restitusi ini dia menemukan solusi setelah dia melakukan kesalahan. Jadi kita ajak dia bicara. Apa itu tahapannya? Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Jadi saya kasih aja gambarannya satu ya Bapak Ibu. Ini saya mengalami masalah di kelas saya. Ya. Jadi misalnya hari ini saya melakukan seminar di sini. Jadi saya tidak mengajar di kelas. Saya kasih tugas. Adalah siswa saya namanya si David.
komunikasi. Jadi menstabilkan identitas itu saya panggil dia. Lalu saya bilang gini, David, kamu tahukah kenapa kamu saya panggil ke ruangan ibu? Dia sudah tahu kenapa saya dipanggil Bu Tulia, karena saya tidak mengerjakan tugas Bu kemarin. Padahal saya hadir. Oh, jadi artinya dia sudah tahu kesalahannya. Oh gitu ya nak. Jadi memang kau tidak mengerjakan tugasmu pada saat ibu seminar. Iya Bu. Kira-kira apa yang menyebabkannya sehingga itu tidak kamu lakukan? Jadi saya ajak dulu dia komunikasi. Itulah dia menstabilkan identitas. Jadi karena saya dilihatnya wajah saya seram, waktu saya panggil namanya kan dia pasti, aduh, saya dipanggil betul ya, pasti saya diinikan. Gitu. Jadi itu saya stabilkan dulu. Saya tidak akan melakukan begitu, nah. Saya tidak marah, lalu saya ajak dia bicara. Itulah tadi menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dia kan sudah salah itu. Apa salahnya Bapak Ibu? Apa kira-kira salahnya? Tidak mengerjakan tugas. Oke, ya. Jadi saya kan mengasih tugas di kelas itu. Saya sudah permisi. Nah, ibu nggak bisa masuk ya. Kerjakan dulu ini. Dia ada di situ, tapi tidak mengerjakan tugas. Lalu saya tanya, saya validasi. Kira-kira tahu nggak dia kesalahannya? Lalu saya tanya, oh jadi kamu tidak mengerjakan tugas yang saya kasih ya nak? Iya Bu. Lalu saya bilang begini, kira-kira apa yang menyebabkan dirimu tidak mengerjakan itu? Apakah kamu malas? Apakah kamu sudah pintar? Apa kira-kira? Jadi dia yang menemukan, apa ya? Kenapa ya tidak saya kerjakan? Mungkin si David ini menjawab, karena ini kebetulan pemalas. Lalu dijawabnya begini, saya malas mengerjakannya Bu, karena saya tidak mengerti. Itulah alasannya, ya kan? Jadi artinya dia sudah tahu kesalahan dia, kenapa dia tidak melakukan. Padahal saya tidak memaksakan benar apa salah, minimal dia kerjakan dulu. Tapi dia jawab, iya Bu, saya malas karena saya tidak mengerti. Gitu. Itulah validasi. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah itu kira-kira di mana. Setelah selesai itu lalu saya lanjut begini. Nah, ya masuklah ke posisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di kelas itu kan sudah kita buat keyakinan tadi. Apa itu? Misalnya dari disiplin, karena ini berhubungan dengan mengerjakan tugas, bisa juga disiplin ya Bapak Ibu. Kalau dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, berarti itu tidak disiplin. Atau lebih tepatnya begini, keyakinan kelas itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti melakukan apa yang harus dia lakukan. Lalu saya tanya gini, David, di saat kamu tidak mengerjakan tugasmu, kira-kira adakah keyakinan kelas kita ini yang tidak kamu lakukan? Lalu dia berpikir, oh iya ya, waktu kami menentukan keyakinan kelas ada tanggung jawab. Lalu dia jawab, iya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu apa? Tidak bertanggung jawab. Jadi artinya si David ini menemukan, oh iya ya, saya tidak melakukan tugas itu berarti saya melanggar. Yaitu apa? Keyakinan kelas bertanggung jawab. Lalu saya tanya, David, kira-kira adakah usahamu untuk memperbaikinya ke depan supaya itu tidak lagi kamu lakukan? Ya kan bukan kata saya nanti gurunya, masuk guru yang lain tidak dikerjakan juga. Semua guru yang mengasih tugas tidak dikerjakan. Lalu kita tanya, adakah usahamu David untuk memperbaikinya? Lalu dia berpikir, ya Bu, ke depan saya akan berusaha melakukan bagian saya, mengerjakan tugas kalau diberikan Bapak Ibu guru. Gitu. Jadi artinya siswa itu yang datang sendiri dari dalam dirinya, berarti saya harus melakukan. Lalu saya bilang, oke, saya hargai, terima kasih. Ke depannya supaya tetap melakukan keyakinan kelas kita. Gitu. Itulah percakapan saya melakukan segitiga restitusi. Jadi tadi yang pertama saya stabilkan dulu identitasnya, lalu saya validasi tindakan yang salah yang dia lakukan, lalu yang terakhir
dirinya, motivasinya dari dalam dirinya. Jadi ke depannya kita tidak perlu lagi memaksa harus dia sendiri melakukan. Itulah tujuan dari segitiga restitusi. Oke, jadi yang pertama tadi kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, inilah kalimat-kalimat yang boleh saya ungkapkan atau kita ungkapkan. Oke, berbuat salah itu wajar. Jadi artinya dia merasa dia tidak ditekan. Oh, berarti walaupun saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak dimarahi, tidak ditekan, tapi makin stabil. Ya, pemikirannya tadi yang mungkin ketakutan, saya akan buat menjadi lebih tenang. Lalu saya bilang tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan itu. Ya, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusi masalah ini. Itulah dia saat menstabilkan. Ya, Bapak Ibu. Oke, lalu yang kedua tadi validasi. Jadi tadi saya bilang apa alasannya? Ya, kamu pasti punya alasan. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Artinya kita validasi tindakan. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi artinya biar dia yang menemukan tindakan-tindakan dia yang salah itu kenapa dia lakukan. Padahal sebenarnya bisa dia lakukan yang lebih baik lagi. Gitu. Kemudian yang terakhir tadi menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar, ya, yang sudah kita sepakati. Kemudian kita tanyakan, seharusnya bagaimanalah gambaran kelas itu kamu buat supaya kita tetap bahagia, ya. Lalu dia akan memikirkan, ya Bu, kedepannya saya tidak terlambat lagi, misalnya. Ya Bu, kedepannya kalau ada dikasih tugas walaupun guru tidak ada, saya akan melakukannya. Jadi datang dari diri sendiri. Ya, Oke, jadi sebentar kita lihat dulu contoh praktik segitiga restitusi yang pernah kami lakukan di SMA Negeri 21 Medan. Itu nah. Ibu dengar laporan dari teman Pak Rusia. Mau ketemu ya? Iya Bu. Habisnya saya kesel. Karena terus di kelas. Saya marah-marah Bu. Tambah saya mundur meja. Iya Bu. Iya Bu. Masa saya diam saja, Raja tidak mau piket, malah mengotori kelas yang saya tidak berpikat. Itu menghargai tindakan kamu yang sudah berbuat lebih buruk daripada di berbeda lagi. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu marah atau berbeda, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Iya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kita lakukan? Saling menghormati antar teman. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting untuk kamu kan? Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah dan harus sabar. Kamu bersedia menghadapi masalah ini? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan? Saya harus bersabar dan harus mengendalikan amarah saya dengan memberi pengertian kepada Raja dan apabila terulang lagi saya akan melakukan kembali dulu. Iya, tepat sekali kita kembali dengar dan kita akan semuanya. Terima kasih. Oke, jadi kita lihat video tadi Bapak Ibu. Ya, jadi anak ini memukul meja di kelasnya.
Kenapa? Karena ada temannya yang bertugas sebagai piket tidak melakukan tugas piketnya, malah mengotori. Jadi dia pukullah meja. Gitu. Jadi kita lihat dari percakapan gurunya dengan anak itu, dia sudah melakukan, ibu ini sudah melakukan segitiga restitusi. Diajak dulu komunikasi, menstabilkan identitas, lalu yang kedua ditanyakan validasi tindakan, sampai dia mengakui, iya Bu, saya kesal. Lalu yang terakhir, kira-kira apa caramu untuk memperbaiki? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Lalu dia jawab, ya Bu, menghormati teman. Ya harusnya dia menghormati temannya, walaupun temannya tidak melakukan tugas, ya tidak harus pukul meja. Tapi ada lagi hal yang lebih buruk, anak ini sampai memukul dia, gitu kan? Tapi pada saat ini anak ini hanya memukul meja. Masih kita hargai dia, nak, ya syukurlah sampai hanya meja yang kau pukul. Bagaimana kalau dia yang kamu pukul? Jadi artinya masih bisa kamu kuasai diri. Kedepannya kira-kira apa caramu untuk memperbaiki? Maka dia jawab tadi, kedepannya Bu, berarti saya harus lebih sabar, bisa mengendalikan amarah, gitu. Itulah dia tindakan daripada anak ini. Oke ya Bapak Ibu. Nah, jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri sebagai posisi kontrol pada saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau guru yang berposisi sebagai manajer tadi, menuntun murid-muridnya menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan kami di dalam aksi nyata modul 1.4 pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan mengikuti seminar ini, dan harapan kami kita memperoleh ilmu dan boleh kita terapkan nanti di saat kita menjadi guru di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekian dan salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ya, berikan aplaus untuk kita semua.